Ikut lagi, Pak. Share screen nih harusnya. Oke, selamat malam, Bapak Ibu. Perkenalkan kami dari kelompok 3, yang dimana pembahasan pada hari ini yaitu sourcing market analysis untuk IT hardware. Yang dimana anggota kelompok ini terdiri dari saya sendiri, Mawardi, kemudian ada Pak Made Arya Bayu, kemudian ada Pak Rosidin Adda. Next, Pak. Jadi dari market analysis, struktur pasar IT hardware bersifat oligopolistik, yang dimana didominasi vendor global dan besar, sehingga memiliki barrier entry yang cukup tinggi. Jadi beberapa challenge seperti fluktuasi harga komponen, kemudian ada keterbatasan semikonduktor, supply chain yang disruption global, ditambah lagi resiko terlambatan terhadap pengiriman. Jadi ada catatan, penelitian ini menunjukkan bahwa procurement dan supply chain yang ketidakpasti itu sangat mempengaruhi efisiensi operasional dan delivery performance. Next. Selanjutnya bisa disampaikan Pak Made. Ya, terima kasih Pak Mawadi, izin Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya terkait kriteria calon pemasok ya Bapak dan Ibu ya. Di sini kalau kita perhatikan yang pertama ada yang besar ya ada Dell, kemudian Lenovo dan HP ya. Nah, kalau kita lihat dari main produk dari beberapa rekanan itu ya, yang pertama adalah server dan enterprise device untuk Dell teknologi dengan karakteristiknya adalah enterprise solution yang kuat. Kemudian kalau kita perhatikan juga dari Lenovo dengan produk utamanya dia adalah laptop dan IT hardware ya. Karakteristiknya dia mempunyai harga yang sangat kompetitif. Kemudian dari rekanan lainnya yaitu HP ya. Di sini main produknya adalah business device. Nah ini kalau kita berbicara HP jelas reputasi bisnisnya sangat tinggi. Nah berdasarkan dari calon pemasok tadi, kalau kita melihat segmentasi ya, pembagiannya Bapak dan Ibu ya, jadi dari melihat dari 4 kategori, yang pertama strategik, baik itu leverage maupun non critical dan bottleneck. Nah ini kita bisa pastikan yang pertama kalau dari sisi produk untuk strategik itu berarti enterprise server ya. Nah kalau berbicara enterprise server dengan strategik maka strategi yang dibutuhkan adalah dengan kolaboratif. Kemudian kalau dengan kategori leverage di sini berbicara berarti dengan laptop ya berarti kita perlu melakukan yang namanya konsolidasi untuk strateginya. Nah, kemudian untuk yang kategori supplier yang non kritikal, di sini kita bisa peripheral IT atau dengan memutus sementara untuk pembeliannya. Kemudian yang bottleneck nih ya, seperti produk card semiconductor dan lainnya kita bisa melakukan strateginya dengan melakukan multiple sourcing. Nah, kalau kita perhatikan Dell dan HP merupakan termasuk jenis strategic supplier karena mendukung continuity operasi perusahaan. Nah, jadi kalau kita perhatikan kan dari segi nama Dell dan HP ya, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu Lenovo di sini termasuk leverage supplier karena unggul pada efisiensi harga. Hal ini bisa kita pastikan banyak sekarang di perkantoran, terutama di Jakarta banyak yang menggunakan Lenovo untuk operasional dari penggunaan laptopnya. Nah, konsep supplier collaboration dan strategic procurement terbukti meningkatkan efisiensi procurement dan innovation capability. Mungkin next. Nah, sekarang kita berbicara terkait strategi sourcing-nya seperti apa ya. Nah, ini yang pertama kalau kita melihat pertama sebelum kita melakukan yang namanya sourcing itu ya, yang kalau berbicara strategi itu kita juga harus melihat data kemampuan dari rekanan kita atau supplier tadi sebagai contoh di sini Dell ini mempunyai revenue sebesar kurang lebih di 113,5 miliar. Kemudian juga dia merupakan enterprise server dan AI infrastructure. Nah, sedangkan kompetitor berikutnya yaitu Lenovo di sini mempunyai 69,1 miliar. Sedangkan HP-nya sendiri 53. Jadi jelas di sini uh,
yang memiliki modal terbesar itu revenue terbesar di sini berdasarkan data di 2025, maka 2025-2026 maka yang punya tertinggi adalah Dell Technologies. Nah, begitu juga dengan semiconductor dan peripheral supplier. Nah, selanjutnya kita juga harus memetakan ya, Bapak dan Ibu, dari finansial itu kita harus petakan juga bagaimana terkait strength, weakness, opportunity maupun trade analysis dari beberapa rekanan yang kita punya. Nah, kita juga bisa petakan. Nah, yang pertama Dell, di sini jelas dia mempunyai enterprise solution yang kuat, reliability-nya pun sangat tinggi, harganya tinggi, pertumbuhan AI, opportunity-nya adalah pertumbuhan AI di zaman sekarang cloud. Kompetisinya sih tentunya adalah dari harga dan disruption di sini. Nah, kemudian kalau Lenovo jelas harganya adalah kompetitif, variasi produknya luas. Sedangkan dari segi kelemahannya adalah ketergantungan dari rantai pasok di sekitar Asia. Kemudian keuntungannya opportunity yang dimiliki oleh dari Lenovo sekarang adalah hybrid working dengan sistem kerja secara hybrid baik online offline seperti itu. Kemudian untuk triknya bisa menggunakan geopolitical risk. Nah, begitu juga untuk HP, tadi reputasi strength-nya dia punya reputasi bisnis yang baik, distribusi global karena namanya sudah cukup besar ya, sangat besar. Kemudian kelemahannya adalah solusi dari enterprise-nya terbatas, berbeda dengan Lenovo tadi. Kemudian bisnis device-nya growth sedang tumbuh. Nah, ini yang kita bisa perhatikan sekarang, penurunan demand PC-nya mulai menurun. Sekarang ini berbeda dengan kompetitor lainnya seperti Lenovo dan Dell Technology. Kemudian kalau untuk vendor-vendor yang terkait semiconductor selaku support produk ya, di sini kita pastikan ya, strength-nya sangat penting. Kemudian weakness-nya adalah tentunya supaya terbatas untuk semiconductor. Dan begitu juga sebagainya untuk verifier supplier. Nah, kembali lagi kita ke selain setelah berbicara faktor yang kedua terkait SWOT-nya, kita juga tadi harus lakukan pembahasan juga ya Bapak-bapak dan Ibu terkait strategic sourcing-nya ya. Yang pertama tadi ada strategik untuk Dell adalah dengan strategic item kolaboratif. Nah, tentunya dengan strategic sourcing seperti itu tentunya ada mitigasi risiko. Yang pertama adalah dengan melakukan perjanjian jangka panjang di sini. Tentunya juga baik dari segi SLA, Service Level Acceptance, kemudian dari kita melakukan yang namanya vendor evaluation dan backup supplier apabila dari Dell Technology ini mengalami suatu problem di kedepannya, sehingga juga kita harus punya yang namanya backup supplier. Nah, berikut adalah contoh, kemudian juga kita lakukan juga yang namanya scoring dari pemasok. Nah, kalau kita perhatikan berdasarkan yang kami lakukan ya scoringnya, jadi harga dari Dell ini punya skor 7 dari 1 sampai 10, kemudian secara quality-nya jelas 9, delivery 8, untuk after sales-nya 9, reliability-nya adalah 9. Nah, total skornya adalah rata-rata dari kelima aspek dalam menentukan poin dari scoring tadi, sehingga di 8,5. Nah, keputusannya nanti kita dengan Dell Technologies ini adalah dengan strategik supplier utama. Jadi sifatnya adalah perjanjian dengan sangat strategik di sini. Dengan strategic sourcing-nya adalah leverage item atau konsolidasi untuk langkah yang bisa kita lakukan berikutnya adalah dengan melakukan centralized procurement, yaitu beberapa kebutuhan sehingga menjadi satu, yaitu, dan yang ketiga seperti itu. Dia yang paling tinggi Bapak-bapak dan Ibu, yang pertama 9, quality-nya 8, delivery-nya 7, after sales 7, reliability-nya 8. Sehingga ini sifatnya adalah leverage supplier. SP statusnya dia adalah karena uh, harganya dia kemudian secara kualitas dia juga cukup baik, 8, overall skornya ada 8, namun kemampuan dari HP maka diversification mitigasinya dengan menggunakan dual sourcing, safety stock dan lain sebagainya. Nah, ini yang dapat kita lakukan dengan skor yang tertinggi. Setelah kita melakukan yang tertinggi, maka kita melakukan perjanjian terlebih dahulu dengan kemudian Lenovo sebagai backupnya. Nah, kemudian yang terkait
peripheral supplier juga seperti itu Bapak dan Ibu. Di sini adalah sifatnya adalah kita menggunakan strategic sourcing bottleneck dengan multi bisa melakukan hal seperti ini. Mitigasinya adalah dengan dual sourcing tentunya. Uh, Kemudian kualitasnya cukup tinggi, delivery-nya cukup rendah juga delivery-nya, sehingga keputusan kita adalah bottleneck. Bisa kita putus karena dari segi delivery tidak bisa dikunci, tidak bisa dipastikan seperti itu penilaiannya. Nah, selanjutnya adalah uh, peripheral supplier. Nah, di sini tadi sudah disampaikan juga ya, SWOT-nya terlihat di layar Bapak dan Ibu. Dengan kategori banyak supplier dan risikonya cukup rendah. Kalau sudah berbicara non kritik, apa non kritis, kemudian banyak supplier dan risiko rendah, maka bisa untuk strategic solusinya adalah non critical item buying. Jadi kita harus melakukan yang namanya proses fancy itu ya karena tersedianya jumlah pemasok yang cukup banyak, maka kita bisa melakukan proses pengadaannya dengan kompetisinya sangat baik. Makanya di sini scoring pemasoknya adalah 9, kemudian kualitasnya 7, delivery 9. Karena di sini faktor kompetisi yang sangat tinggi seperti itu. Makanya di sini kota supplier adalah non critical supplier seperti itu. Nah, selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh Pak Rosidin. Terima kasih. Ya, selanjutnya strategi sourcing. Bobot nilai supplier yaitu terdiri dari kriteria, harga yaitu sebesar 25% bobotnya, kualitas itu sebesar 30%, delivery-nya itu sekitar 20%, after sales atau after market-nya sekitar 15%, reliability-nya sebesar 10%. Dari penjelasan yang disampaikan oleh Pak Made, terlihat bahwa Dell Teknologi memperoleh skor tertinggi karena unggul pada kualitas enterprise, reliability, dan technical support sehingga cocok sebagai strategi supplier yang utama atau mainnya. Yang kedua, Lenovo unggul pada efisiensi harga dan cocok digunakan untuk leverage procurement dengan volume pembelian besar. Yang ketiga, yaitu HP memiliki performa stabil dan digunakan sebagai backup strategik supplier untuk menjaga fleksibilitas supply chain. Semiconductor supplier memiliki resiko tinggi akibat keterbatasan supply dan chip shortage sehingga memerlukan multiple multiple sourcing. Yang terakhir, yang kelima, yaitu vertical supplier termasuk kategori non-kritikal karena mudah diperoleh dan berfokus pada efisiensi proses procurement. Dari kesimpulan ini, berdasarkan hasil analisis strategi sourcing berbasis Card Matrix, Cardgic Matrix membantu perusahaan menentukan strategi procurement IT hardware yang paling efektif sesuai dengan tingkat risiko dan nilai strategi produk. Dell Technologies dipilih sebagai strategic supplier utama karena unggul pada kualitas dan reliability. Yang kedua, Lenovo digunakan untuk efisiensi biaya melalui reverse procurement. Yang ketiga, sedangkan HP berperan sebagai backup supplier. Secara keseluruhan, dari penerapan kolaboratif, partnership, dan konsolidasi multiple sourcing dan proses efisiensi mampu meningkatkan procurement efisiensi, continuity supply, serta mitigasi resiko procurement perusahaan. Demikian penjelasan dari kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam.